Salam kerahiman. Hari ini kerendahan hati mau bicara tentang Tuhan menjaga jiwa yang rendah hati. Bisa dilihat di 1440. Suster Faustina juga sharing hari ini. Waktu berbagi oplatek. Suatu kasih timbal balik yang tulus meraja di tengah kami. Jadi oplatek itu dibagikan bersama-sama dengan suster-suster yang lain, dan di sana dikatakan suatu kasih timbal balik, saling mengasihi di antara para suster itu meraja di tengah-tengah kami. Kata Mother Superior kepadaku, "Suster, karya-karya Allah berkembang dengan sangat lambat, maka janganlah tergesa-gesa." Kalau kita ingat nasihat ini, kita ingat juga nasihat dari Pastor Andras beberapa waktu yang lalu ya kepada Suster Faustina, bahwa karya Allah itu bertumbuh, berkembang dengan sangat lambat. Begitu pula sekarang Mother Kepala berkata, karya-karya Allah berkembang dengan sangat lambat, maka jangan tergesa-gesa. Menjadi masukan buat kita semua ya, karena kalau tergesa-gesa itu lebih ke arah nanti keinginan saya mau begini, saya mau atur ini, saya mau atur itu. Jadi bukan dari Allah. Secara umum, para suster berharap supaya aku beroleh apa yang paling aku inginkan. Di antara teman-teman suster tersebut memang berharap ya, kita juga kalau ada di tengah-tengah Suster Faustina, di tengah-tengah kita juga berharap sesuatu yang terbaik. Karena kita mengasihi dia, kita pasti juga berharap untuk supaya Tuhan mengabulkan apa yang dia kehendaki. Aku melihat harapan itu muncul dari hati mereka. Jadi harapan dari suster-suster lain dilihat nyata dalam mata Suster Faustina, bahwa memang suster-suster tersebut berharap sesuatu yang baik buat Suster Faustina. Hanya ada satu suster yang menyembunyikan suatu kejahatan di dalam harapannya. Kalau kita peka, memang kita sebetulnya juga bisa melihat orang ini tulus menginginkan sesuatu untuk saya, atau orang ini sebetulnya enggak tulus, seolah-olah berkata-kata menginginkan sesuatu yang baik untuk saya. Tapi kalau kita peka, kita bisa melihat raut muka. Sehingga sering dikatakan ya, orang bilang dari muka orang itu nggak bisa bohong. Nah, dalam hal ini Suster Faustina katakan, dari sekian banyak suster yang ada di ruangan tersebut, ada satu suster yang menyembunyikan suatu kejahatan dalam harapannya. Jadi dia berharap untuk Suster Faustina, tapi ada harapan kejahatan. Tapi tidak begitu menyakitkan, karena jiwaku dipenuhi kehadiran Allah. Yang jadi fokus Suster Faustina bukan kenapa ya orang ini mau berbuat jahat kepada saya, kenapa orang ini punya pengharapan yang jahat untuk saya. Bukan fokus pada kesalahan orang, tapi dia fokus pada hal yang lebih besar, yaitu jiwaku dipenuhi kehadiran Allah. Kalau aku merasakan bahwa jiwaku dipenuhi dengan kehadiran Allah, ngapain kita peduli dengan hal-hal yang nggak ada artinya? Orang mau jahat sama kita, orang mau nipu kita, orang mau berbuat yang tidak baik. Jangan fokus kepada hal-hal tersebut. Tapi fokuslah kepada jiwaku dipenuhi oleh kehadiran Allah. Allah hadir. Allah pasti melindungi saya, Allah pasti menjaga saya, Allah pasti merawat saya. Jadi nggak perlu takut dengan harapan-harapan dari orang lain yang berniat jahat kepada kita. Hal ini menjelaskan kenapa Allah sedemikian sedikit berkomunikasi dengan jiwa semacam itu. Melalui kejadian itu, Suster Faustina mendapatkan satu pencerahan. Kenapa ada orang yang sepertinya gampang berkomunikasi dengan Tuhan, gampang mendengar suara Tuhan, tapi ada orang-orang yang berdoa, sudah melakukan banyak hal, tapi kok kayaknya enggak mendengar suara Tuhan. Nah, hari ini dijelaskan bahwa hal ini menjelaskan kenapa Allah sedemikian sedikit berkomunikasi dengan jiwa semacam itu. Jadi mungkin kita yang menyebabkan sepertinya ada benteng antara saya dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang membiarkan kita, Tuhan sangat ingin merangkul kita semua. Tapi sekarang Suster Faustina bilang bahwa dia sekarang ngerti kenapa Tuhan
sedikit sekali berkomunikasi dengan orang seperti itu. Karena jiwa seperti itu selalu mencari dirinya sendiri, juga dalam hal yang suci. Fokusnya bukan Tuhan, fokusnya bukan kepentingan orang banyak, tapi fokusnya adalah diri sendiri, termasuk hal yang suci juga. Mungkin contohnya ya, kalau kita pergi ke gereja, sudah dikasih tahu tidak boleh reserve tempat duduk, tapi dia selalu reserve, dia duduk paling depan, dia blok beberapa kursi. Memang tujuannya baik ya, mungkin untuk sanak keluarganya, mungkin untuk teman-temannya, supaya datang ke gereja. Tapi kembali lagi, fokusnya adalah untuk dirinya sendiri. Ini yang dikatakan jiwa-jiwa di mana Allah berkomunikasi sangat sedikit dengan orang tersebut adalah kalau jiwa itu fokusnya pada diri sendiri. Walaupun melakukan atau walaupun dalam hal yang suci. Tuhan baik, tidak membiarkan aku sesat. Aku tahu bahwa Ia akan menjaga aku. Dari pengalaman, begitu pula dalam hidup kita. Dari pengalaman hidup kita, kita bisa katakan bahwa Tuhan baik. Ya, sering kita ngobrol, saya ngobrol sama suami saya. Suatu hari dia bilang, Tuhan itu baik ya. Terus saya bilang, ya memang Tuhan baik. Atau hari-hari lain, saya yang giliran bilang sama Tuhan, sama suami saya, Tuhan itu baik ya. Kita tidak merencanakan, tapi sepertinya Tuhan pimpin sampai hal-hal yang kecil semuanya berjalan lancar. Dan suami saya katakan, ya memang Tuhan baik. Jadi yang saya mau ingin sharing kan, walaupun di sini juga Suster Faustina bilang, Tuhan itu baik, memang Tuhan itu baik. Tapi kebaikan Tuhan itu akan sangat lebih kita yakini bahwa Tuhan baik pada saat kita mengalami sesuatu dan kita mendapatkan satu hasil, satu proses di mana kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan itu baik. Sehingga di sini juga Suster Faustina bilang, Tuhan itu baik. Tidak membiarkan aku sesat. Kalau fokusnya Suster Faustina adalah kenapa ya suster ini punya pengharapan yang jahat kepada saya? Kalau fokusnya itu, dia bisa menjadi sesat, menjadi marah, menjadi benci sama suster itu, malah dia mungkin tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tapi di sini Suster Faustina katakan, Tuhan baik. Tidak membiarkan aku sesat. Aku tahu bahwa Ia akan menjaga aku. Itu yang paling penting. Sejauh aku tetap kecil, sebab hanya jiwa seperti itulah Tuhan yang agung senang bergaul. Hari ini kita mendapatkan satu jawaban dari Suster Faustina. Tuhan senang bergaul dengan jiwa-jiwa yang rendah hati, yang tetap menganggap aku ini kecil. Aku ini bukan siapa-siapa, aku ini bukan orang yang hebat, aku ini tidak berdaya, aku ini orang berdosa. Aku sangat mengharapkan kehadiran Tuhan, aku mengharapkan kasih-Nya Tuhan. Dan Suster Faustina katakan, sejauh aku tetap kecil, jiwa seperti itulah di mana Tuhan yang agung suka bergaul. Karena di diary yang lain dikatakan, jiwa yang sombong, Allah hanya kenal dari jauh dan melawan mereka. Itu perbedaan yang luar biasa antara yang rendah hati dan yang sombong. Jiwa yang rendah hati, Tuhan senang bergaul dengan jiwa-jiwa yang rendah hati. Dia turun dari tahtanya yang mulia. Sedangkan jiwa yang sombong, Tuhan melihatnya dari jauh dan malah melawan mereka. Kita renungkan, refleksi ke diri kita masing-masing, kita termasuk kelompok mana? Jiwa yang rendah hati atau jiwa yang sombong? Terima kasih. Salam kerahiman.